Oke, halo, selamat pagi semua. Thank you untuk kehadirannya hari ini. Oke, selamat beraktivitas kembali buat rekan-rekan yang sudah balik dari mudik ya. Oke, ngomong-ngomong mengenai mudik, oke kita langsung aja. Eh, Sepertinya IHSG setelah kita pulang ini ya libur Lebaran, sepertinya arus balik juga terjadi di IHSG ya. Jadi dari sejak kita mulai masuk kerja, masuk kantor kembali tanggal 9 itu, IHSG sudah mengalami penurunan dari berapa nih? Dari posisi terakhir itu kita ditutup sebelum Lebaran di 7228 dan kemarin kita sukses mendarat di landasan 6576 terendahnya ya. Nah, oke. Kenapa kita pasang tema horor untuk TGIF hari ini ya? Karena ya mumpung lagi ada ini nih film apa namanya KKN di Desa Penari dan kebetulan juga memang terjadi horor selama beberapa hari ini di IHSG ya. Sampai-sampai mungkin kita mengira ini komputer saya rusak atau apa ya? Kenapa semua warnanya merah? Jangan-jangan kartu VGA-nya rusak gitu. Oke. Ternyata memang kita sudah sampai ke area support ya. Supportnya IHSG itu bantalannya kurang lebih ada di sekitar angka 6, sorry sebentar, ada di sekitar angka 6680 sampai 6580. Nah, berarti kemarin ketika kita menyentuh low di 6576 itu harusnya kita sudah sampai di area sekitar bottom ya. Jadi menurut saya udah telat kalau kita baru menebar fear sekarang gitu. Yang ada mungkin kita harus sekarang siap-siap untuk buy on weakness ya, untuk spekulatif buy gitu. Oke, mungkin tanda-tanda rebound di IHSG ini belum ada gitu ya, karena secara kemarin tuh candle merahnya cukup menyeramkan. I know gitu. Penurunan sampai 3% ya kalau nggak salah kemarin. Nah, tapi RSI udah sampai di area oversold, bro and sis ya. Kemudian kita lihat dong, kita nggak cuma fokus di IHSG-nya doang gitu. Kita lihat juga kondisi Dow Jones bagaimana. Ini kan kejatuhan kita asal muasalnya kenapa coba? Gara-gara kan pada waktu kita pas libur Lebaran kemarin Dow Jones-nya minus 1% ya. Of course otomatis setelah kita biasanya tuh emang tahun-tahun berikutnya juga terjadi demikian. Kalau kita habis mengalami libur panjang dan indeks regionalnya bergeraknya agak fluktuatif. Nah, otomatis begitu kita buka lagi marketnya, kita tuh ikut ngejust dulu gitu. Dan ya apa boleh buat ini adalah reason yang menjustifikasi banget kalau tren naik jangka pendeknya IHSG ini dari awal tahun ini harus patah gitu. Dan gerakannya mana cepet dan langsung dalam pula gitu ya. So, buat teman-teman yang mengharapkan V-shape recovery alias kita langsung rebound dengan cepat balik lagi ke 7.000, kayaknya agak sulit gitu. So, harap bersabar dulu. Volatilitas ini mungkin masih akan ada ke depannya ya. Tapi limited downside saya mau agak lebih optimis ya. Kita sudah sejelek-jeleknya itu I hope ini sudah limited downside untuk kita gitu ya di area support 6570 sampai 6580. Nah, secara Dow Jones-nya juga nih kalau bisa sayang nih IG Live nggak ada fitur untuk share screen. Tapi kalau saya bisa tunjukin kepada kalian bahwa si Dow Jones itu sudah mencapai area supportnya juga di sekitar 31.000, 31.100 sampai 31.200 ya. Itu udah kalau kliennya Henan Putira Sekuritas mengkali udah dikasih sama salesnya dari sejak Maret karena saya udah bikin chartnya dari sejak 8 Maret ya bahwa IHSG Dow Jones sorry maksudnya Dow Jones itu mau turun ke 31.100 sampai 31.200 itu saya udah bikin dari 8 Maret ya. Coba tanya salesnya kalau nggak percaya. Nanti mereka akan bisa forward chartnya kepada Anda. Lalu tunggu. Waktu itu si Dow Jones-nya itu ada di harga berapa ya? Waktu itu dia masih di sekitar 32.800-an ya. Terus ya kripto sekarang juga lagi pada hancur kan. Kalau kripto Bitcoin, nah Bitcoin ini masih panjang bro. Ininya turunnya probably kalau misalnya kita ngikut pola
Head and Shoulders ya. I'm sure saya I'm pretty sure maksudnya. I'm pretty sure saya bener bikin chartnya bahwa si Bitcoin itu ada pola reversal yang namanya head and shoulders dan dia bisa jatuh ke sekitar 18 ribuan. Ya sekarang berapa Bitcoin? Sekarang Bitcoin masih di sekitar 29.300. Oke, masih long way to go ya. Kalaupun si Bitcoinnya ada technical rebound, dia akan menghadapi resisten di sekitar 32 ribuan dulu ya. Oke. Tapi kayaknya jalan kejatuhan masih rada dalam. Oke. Nah, tidak demikian dengan indeks regional Dow Jones, kemudian juga indeks kita LQ45 dan saham-saham indeks mover seperti BCA. Nah, jujur aja hari ini di Henan Putih Raiki Calls kita call BCA untuk hari ini. Kenapa? Karena ya langsung sekalian aja udah majuin BBCA-nya karena itu kan index mover, iya kan? Itu market cap-nya gede gitu. Jadi kalau IHSG-nya kelihatannya udah disupport, BCA-nya juga demikian. Apalagi GGRM, salah satu bekas giant-nya kita dulu gitu, ya market cap-nya masih lumayan gede sih. Kemarin GGRM-nya juga udah berusaha untuk udah ada percobaan penembusan resisten gitu. Hari ini kalau mereka bisa naik bersama-sama, oh ya jangan lupakan juga si Goto kali ya. Karena biar busuk gimana juga tapi ternyata dia kan market cap-nya gede, so setiap 1% pergerakan Goto itu memberikan sumbangsi sekitar 7 poin kepada IHSG ya. Jadi kalau si Goto tuh kemarin tiap turun 7% ya otomatis dia bikin IHSG turun 49 poin. Coba dong hari ini dia naik 7% gitu, dia bisa ngangkat atau ngedongkrak IHSG ya kan. Oke, tapi lupakan itu dulu. Saya prefer balik ke blue chips old school. Jadi kalau kalian mau intip BBCA, saya sungguh berharap bahwa dia bisa menggunakan kembali area supportnya di sekitar 7.200-an, 7.250 yang kemarin dipakai, bisa bangkit lagi dari situ. Kemudian BBRI juga sekarang kembali berada di area support trend line sekitar 4.300-an. Kemudian Bank Mandiri ya kemarin low-nya sempat mencapai 725. Oke. Bank Mandiri kalau dikasih di 7650 fish aja. Oke, fish. Kemudian Telkomnya coba ya. Telkom ini sih emang rada gelap. Telkom rada gelap. Oke. I'm not sure. Telkom apalagi ya, Unilever. Nah, Unilever kan udah naik tuh consumer beberapa hari ini. Tapi kalau mau masuk Unilever di sini rada-rada ini. Oh iya. Itu Kol-Kolan, PTBA, Adaro, Indi. Oh ya, apa yang mau diituin, apa yang mau dikonsultasikan tulis di chat ya. Siapa tahu kita masih bisa bahas hari ini. PTBA semoga bertahan. PTBA bertahan di sekitar 3650. Oke. Targetnya probably ke sekitar 3850-an dulu. BBHI oke, ntar kita bahas. Adaro. Nah, Adaro kemarin kan doji ya. Coba hari ini bisa tembus gak? Kita average up-nya Adaro kalau misalnya di atas harga 3220. Nah, oke. Nanti targetnya bisa untuk jangka pendek ke sekitar 3.400 sampai 3.600 dulu. Ya, Doit betul Pak. Doit dari jajaran batubara juga. Doitnya kalau secara weekly chart ini lagi nguji support MA10 di kemarin sekitar 486. Ini kalau masih bisa rebound di sini bagus ya. Secara daily kayaknya supportnya ada di sekitar 465 ya. Oke, MBAP tuh apa? MBAP. Aku jarang bergaul sama MBAP. Tapi nggak apa-apa, chartnya bisa dibaca. Oke. Trennya lumayan oke. Selama 2 hari itu dia naik tuh ya. Dari tanggal 28, setelah libur sama tanggal 9. Sorry, kelilipan. Oke. Dan 3 hari terakhir ini, apa namanya?
konsolidasi ya, konsolidasi tergolong mild. Kalau dia nggak turun dari 6.000 nggak apa-apa, masih bisa hold ya. Supportnya MA10 emang rada jauh sih di sekitar 5.500-an, tapi belum tentu dia ke situ gitu ya. Terus apalagi ya, ITMG coba. Adaro Indi tuh ininya bagus, performance-nya bagus ya. ITMG juga masih nggak apa-apa, masih bisa di hold, nggak urgent banget untuk jual. Siapa tahu masih bisa ke target 32.000 sampai 33.000 ya. BBHI coba. BBHI ini sih berbulan-bulan udah naik terus. Oke. Untuk daily chart, kita baca daily chartnya. Untuk daily chartnya, kalau dia bisa mantap di atas 6250 bro, boleh average up ya. Terus udah gitu, next stepnya adalah 6675. 6675-nya lewat, maka kemungkinan dia bisa balik lagi ke sekitar 7.000, 7.300, 77 sampai 8.000 ya. Kenapa? Akra. Oke, Bu Winita, apa kabar? Long time no see. Ya, akranya kemungkinan sih ini turun dulu ya Bu ya, karena doji tuh sudah gitu dikonfirmasi dengan candle merah. Nah, tapi nggak apa-apa. Secara midterm ini uptrendnya masih akan fine-fine aja, sekalipun akra harus jatuh ke bawah 1.000. Meaning supportnya ada di sekitar 965 ya, 965. Jadi akra perhatiin itu area supportnya. Kalau dia yang belum punya akra, menarik juga nih. 965 kalau bisa dapat di situ, ambil aja. Oke. Oke, konsultasikan portfolio Anda. Mungkin yang udah beberapa hari ini dugem alias duduk gemetar, merasa mungkin VGA PC-nya ini rusak, kenapa warnanya merah semua begitu. Konsultasikan portfolio Anda hari ini. To be honest, hari ini saya merasa lebih optimis. Kenapa? Karena IHSG, Dow Jones, dan kebanyakan saham-saham index mover ini sudah berada di area support. It's now or never. Ya, jadi hari ini adalah penentuan. Kalau kita bisa rebound, maka itu namanya mestakung, semesta mendukung ya. Kalau kita nggak bisa rebound juga ya harap maklum. Karena bursa bukan milik nenek moyang kita. Oke. Karena market is always right, alright. Ya, ada question, call Indi dan Doit. Oke, Pak Guntur. Annyeonghaseyo. Bapak dari Korea kan ya. Oh, thank you sekali Bapak selalu selalu stay tune dengan di acara-acara saya. Apa tadi? Doit sama Indi. Oke. Tadi Doitnya udah. Sekarang kita bahas Indinya. Indi. Oke. Indi masih pretty sideways ya. Pretty sideways di sekitar harga 2475 ataupun supportnya itu ada di sekitar 2325. Nah, antara itu range-nya ya. Kalau mau average up sebaiknya ditunggu dulu Bapak sampai dia bisa ke atas 2690. Nah, untuk jangka pendek terus terang dia memang ada plafon resisten di sekitar harga 2.800 sampai 2.900-an. Afterwards mungkin ke sekitar 3.000 itu fine, masih bisa ya. Oke, BRI Bank Mandiri turun lagi atau saatnya buy? Oke, tadi aku udah mention bahwa Blue Chips Index Mover BCA gitu, saya lihat BRI Bank Mandiri Pak ini balik lagi ke area support yang kemarin ya. Kemarin kan kita sempat nih technical rebound, tapi kemudian kayak air soda meletus sebentar kemudian turun lagi. Nah, kali kedua ini ketika si Dow Jones sudah bikin doji setelah dia menyentuh target turunnya di sekitar 31.100, 31.200, IHSG-nya juga gitu udah sampai ke area 6.500-an. Oke, kenapa tidak mereka semuanya itu kompakan naik ya? Bisa jadi. Tapi harap disadari bahwa mungkin konfirmasi rebound ini belum benar-benar tampak di depan mata. Tapi nggak ada salahnya untuk kita mulai siapin pancingan kita, oke? Probably this is the bottom yang kita bisa fish, oke? Jadi kalau mau beli small dulu. Beli small. Dan menurut saya ini udah telat kalau kita baru nebar fear saat ini. Justru saatnya kita untuk mulai lirik-lirik apa yang mau diambil ya. Sejelek-jeleknya I hope today saya ulangi adalah limited downside. Oke.
Terus tadi ada yang nanya apa? BBTN. Oh oke, banking jangan lupa juga BBTN. BBTN kembali ke area support 1600-annya, 1610 dengan RSI positive divergence. Oke. I would suggest kalau BBTN-nya masih dikasih di harga 1610 lagi, 1610 lagi, ambil aja. Oke, coba. At least it worth a speculative buy. Alright? Nah, kemudian resistennya kemana si BBTN itu? Mungkin jalan ke atas masih agak terseok-seok ya, melewati pintu 1700 sampai 1765. Oke, ada gap di sekitar 1835. Nah, itu mungkin bisa jadi target yang lebih ideal untuk jangka pendek. Oke. Nah, ada lagi yang mau tanya teman-teman, gimana pandangannya hari ini? Kita punya GDP first quarter itu bagus loh, ya 5%, lebih tinggi dari negara kebanyakan negara gitu. Kemudian ya, tapi inflasinya Amerika masih 8,3, walaupun udah lebih rendah daripada periode Maret 2022. Kemarin April dia masih tinggi di sekitar 8,3 dan targetnya mau nurunin ke sekitar 2%. Oke, so do the math, harus berapa kali lagi dia naikin suku bunga. Sementara dia udah naikin 75 bips selama 3 bulan terakhir ya. So tren kenaikan suku bunga Amerika itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi di sisi lain fundamental Indonesia juga fine-fine aja gitu. Harum, oke, harum for commodity. Harum Harum nih sayangnya kemarin jebol support sih di sekitar harga 11 ribuan, 11 iya. Sekarang harganya 10 ribu. Itu angka bagus loh. Itu angka cantik, angka cantik. Kenapa? Saya tertarik dengan angka bulat seperti itu. Itu kadangkala berperan sebagai support psikologis ya. Jadi Harum di angka 10 ribu itu patut kita pantau. Tadi dulu. Ini ada ininya nggak ya? Ada support line-nya nggak? Ada. Bisa jadi ada support line-nya juga. Harum dan RSI-nya juga udah matang di sekitar area oversold. So I would say this is a speculative buy. Tapi yang namanya speculative buy, harap batasi money management Anda. Paling banyak saya saranin cuma boleh 30% dari total alokasi dana untuk particular stock gitu. Jadi kalau misalnya Anda rencana mau beli Harum 100 juta, kalau cuma boleh 30% dulu berarti belinya 30 juta dulu. Oke. And then nanti average up bertahap. Resisten terdekat untuk Harum coba dilihat, semoga dia nggak langsung mentok di sekitar harga 11.300. Kalau dia bisa lewat maka untuk jangka pendek let's say kita pantau dia ke 12.300, 12.200 dulu ya. Oke, saham-saham ini yang lagi naik seperti Suli, MITI. Saham-saham kecil ini karena dia tidak mempengaruhi pergerakan indeks in general, maka ini bisa dengan leluasanya bergerak sendiri gitu ya Bu ya. I'm not sure fundamental apa yang ada di belakangnya gitu. Mungkin kita harus perhatiin juga apakah ada UMA. Ini otoritas bursa kan biasanya nanya gitu, kalian naik nih pergerakannya ada alasan apa gitu. Dia kena UMA nggak, atau dia ditanyain nggak sama otoritas bursa apa alasannya kalian naik gitu. Secara teknikal ini kan sebenarnya agak lucu ya si Suli ini. For the longest time dia stay di harga 50 and then baru setelah sebelum libur kemarin 18 April dia naik tuh dengan volume tinggi. And then from then on ya uptrendnya mulai gitu, dan kebetulan kalau udah menunggangi uptrend ternyata dia pakai tuh pakem-pakem TA karena dia konsisten bergerak di atas MA10. So once again this is not my diet, jadi saya juga bingung gimana rekomendasinya, tapi saya cuma kalau yang itu saham kecil menjadi perhatian pasar atau gimana, ya justru karena dia nggak ada hubungannya sama index mover, dia bisa bergerak sendiri dengan leluasa. Tolong selidiki Mbak Yuliana ya, mungkin teman-teman jurnalis ada tahu, ada kabar gitu, apakah Suli dan MITI ini punya latar belakang fundamental untuk kenaikan mereka ya.
Alright, kemudian si MITI di closingnya di 193 itu persis mentok dengan MA50. So, I'm not sure dia bakal bisa tembus atau enggak, tapi kalau enggak dia balik lagi ke sekitar supportnya bisa di sekitar harga 170. Nah, kalau kita pakai Fibonacci ya, kalau kita technicalis, I don't really care ini dia jualan apa, perusahaan apa. Yang penting chartnya bisa dibaca dan bisa diterapin tools technical analysis. So, kalau si MITI ini masih bisa naik ke atas 193 tersebut, maka next target ada di sekitar average up di atas 200, kemudian next target adalah 220 dan 245 sesuai Fibonacci retracement. Oke? Ya. BSD SMRA untuk simpan 3 bulan. Oke, properti juga menarik ya. Konstruksi apalagi, tapi diam aja sih. Mungkin laporan keuangannya belum kuat-kuat amat gitu ya. Kita mainnya sama blue chips yang berfundamental baik deh. Banyak kan tuh yang laporan keuangannya keluar oke. Kebanyakan sih memang masih di sekitar sektor batubara ya. Lagian harga batubaranya juga masih tinggi, so I guess kita masih bisa main di sekitar area komoditi. Cuman nunggu lihat-lihat timingnya aja gitu. BSDE kalau misalkan di sekarang harganya berapa kemarin? 900. Angka bulat juga Ibu, ini probably bisa jadi support psikologis ya, antara 900 sampai 890 itu adalah level spekulatif buy untuk BSDE. Simpen 3 bulan. Trennya properti 2022 sih kayaknya membaik ya dari first quarter kemarin. Oke. However, kalau gaya trading saya kan Ibu tahu, saya nggak suka naruh langsung 100% jebret di suatu saham gitu dengan PD-nya. I would prefer average up bertahap ya. Jadi untuk jangka pendek BSDE ini pastinya harus melalui target 980 dulu, 1000 deh. Nah, setelah 1000 tembus, baru balik lagi ke sekitar 1070-an, 1070, 1100. Nah, 1150. Oke. Itu buat midterm kali. Buat midterm, 3 bulan itu masih short term hitungannya. 3 bulan 1150 itu konservatif ya. Itu saya konservatif dulu. Karena kita nggak boleh terlalu pede banget gitu ya, walaupun saya bilang I want to be a little bit more optimistic today, tapi saya juga nggak boleh terlalu pede banget gitu, karena itu artinya so pinter so tahu gitu, emang iya bakal naik gitu. Kalau tahu saya udah nggak kerja lagi. Oke. SMRA supportnya di sekitar 650, oke memang, dan average up bertahap aja. Pertama-tama level 700 tentunya harus dilewatin, kemudian 730. Nah, penyakitnya udah pasti ada di 750, ini ada setannya, oke. Ini kita kan temanya horor ya hari ini. So, setannya SMRA adanya di sekitar 750. Di situ ada hantunya. Oke, kenapa ada garis resisten jangka menengah 750? 750 tembus, maka 800, 900, dan 950 sampai 1000 untuk targetnya. Oke. Iya, adakah pertanyaan lain? BBYB, ARB terus. Oke. BBYB. Wait. Oh, iya nih. Coba ya di mana ya itunya ya, supportnya ya. RSI sudah di area oversold, tapi itu tidak menjadi jaminan kalau memang sahamnya lagi strong downtrend. Sama juga ketika kalau lagi sahamnya strong uptrend, walaupun RSI sudah berada di area oversold, tapi dia sih karena indikator tuh tugasnya cuma sekedar mendukung aja gitu ya. Oke, BBYB. Either dia balik lagi ke angka bulat 1000 atau 1050 atau di sekitar sabar. Di sekitar 1200 ya, 1200 sampai angka 1050 atau 1000. Nah, probably itu supportnya, harap bersabar mungkin sedikit lagi. Kemudian Agro kenapa turun terus? Iya Ibu. Nah, Ibu Marcelina. Kalau dilihat dari tren ininya dari chart
monthly-nya supportnya sekitar mana ya? Probably di sekitar 700. Ini kemarin berapa? 870. Di sekitar angka bulat 800 sampai 720. 720. Oke. 800 angka bulat, mudah-mudahan itu ada menopang ya. RSI sih sudah mulai ada positive divergence, tapi saya belum nemuin support yang serak sekitar sini. Wait. Saya tarik dulu garisnya. Oke. Nah, iya benar sekitar 800 angka bulat ya, itu bisa jadi support psikologis. RSI positive divergence. Jadi mungkin kalau mau average down atau baru mau mulai masuk ya di sekitar 800 boleh dicoba. Oke. Alright. Ada ada pertanyaan lain? Kalau enggak, kita tutup ya. TGIF hari ini, remember, fear no more. Mudah-mudahan ini sudah menjadi limited downside buat IHSG ya, buat saham-saham kebanyakan juga gitu. Indeks LQ45 juga sudah berada di area support. Udah telat kalau kalian baru ditakut-takutin sekarang gitu. Justru mungkin saatnya untuk kita ready our fishing pole ya. Maybe it's time to fish at the right bottoms. Okay? Happy trading semuanya, semoga cuan selalu, stay healthy and stay safe. Thank you untuk perhatiannya. Selamat happy weekend. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you.